Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk mewawancara Ibu, dikarenakan saya sedang menyelesaikan skripsi saya. Jadi saya ingin penelitian Ibu ke sekolah ini. Mohon mungkin untuk judul skripsi saya mengambil peran guru dalam menanamkan nilai kesetaraan gender pada siswa di SMK Pondok. Betul sekali ya, karena sekarang ini memang kesetaraan gender itu sangat-sangat diperlukan sekali dalam artian tanda kutip ya. Iya, kesetaraan di sini dalam artian tanda kutip yang mana masih dalam sesuai lah dengan seorang perempuan itu harus bagaimana yang Ya. Di sini juga saya kesetaraan gendernya hanya dalam lingkup pendidikan dan dunia kerja saya, Ibu. Kalau dalam dunia ibadah saya juga mengikut Ibu, karena ya kan tetap fitrahnya seorang laki-laki derajatnya lebih tinggi dari perempuan ya, Ibu. Ya. Saya hanya mengambil dalam lingkup pendidikan saja. Ibu, sekali lagi saya mohon izin untuk bertanya kepada Ibu. Mungkin mohon maaf bila masih ada kesalahan dari saya, Ibu, dalam menyampaikan beberapa poin ya. tidak apa-apa. Iya, mungkin untuk yang pertama, pendapat Ibu memandang peran guru itu dalam menanamkan kesetaraan gender di sekolah ini, apakah sudah ada peran atau bagaimana ya? Selama Ibu mengajar di sini, kan SMK Mahasiswa Mengajar itu berdiri dari tahun 2009 ya, otomatis mungkin sedikit lebihnya gitu ya, tahu gitu ya bagaimana yang dipertanyakan tadi. Alhamdulillah kalau mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan gitu utamanya di sini kita masih bisa sejalan ya gitu ya, walaupun di sini tetap kita menerapkan seperti tadi, kita dikhususkan untuk dunia pendidikan saja, karena tadi disebutkan bahwa untuk hal lainnya tetap laki-laki itu ya yang utama, yang diperankan sebagai yang utama. Di sini alhamdulillah sudah sejalan, sudah sesuai, yang mana laki-laki dan perempuan dalam menempuh pendidikan, mengenyam pendidikan itu sama, tidak dibedakan. Itu tentunya karena mengikuti zaman juga ya Neng ya, begitu, karena kita jangan, mungkin dulu paradigmanya seperti ini perempuan, laki-laki seperti ini. Kalau sekarang kan semua juga sudah tahu gitu, mengikuti perkembangan zaman itu harus bagaimana, walaupun tadi tanda kutip perempuan itu sesuai dengan kodratnya. Alhamdulillah kalau di sini sudah bisa. Namun apakah ada langkah yang konkret gitu, apakah ada langkah khusus dalam peran guru ini dalam menanamkan nilai kesetaraan gender pada siswa-siswanya? Yang Ibu ketahui ya, dari selama ini diantaranya untuk peran gender siswa-siswinya dari eskul itu ya, dari ekstrakurikuler itu diantaranya kan ada pramuka juga sebagai yang wajib begitu ya, lalu ekstra yang lainnya semisal ada BSN bulan sabit merah, lalu ada yang lain-lainnya juga. Nah di sini di ketika kegiatan pramuka diantara untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang harusnya semisal outdoor gitu ya, otomatis tetap ada disamakan. Terus Boleh perempuan ya, Bu? boleh juga, tapi kalau di sini seperti yang kita ketahui kan berbasis pesantren, otomatis kegiatannya tempatnya itu dibedakan ya, ini Bu, Pak, ya. ini Pi, tetap ada sesuai, kita kan mengikuti kurikulum juga di sini. Setiap kegiatan berjalan semuanya, tapi tetap ada batasan-batasannya, ini laki-laki, ini perempuan, walaupun sepertinya oh iya kalau mungkin dilihat ini mah bisa ya perempuan kok mengapa, tapi kan kita tetap dibedakan itu ya, tempatnya lalu dipisahkan, pembinanya Pak, pembina Pi, Ada otomatis dua pembina iya, ya, Bu? ada dua pembina, otomatis untuk kegiatan-kegiatan untuk outdoor juga
yang perempuannya ikut sama, tidak Boleh ada outdoor beda. juga ya Bu? Bisa, bisa. Tapi tadi itu karena kamu berbasis pesantren. Berarti di sini untuk ekskulnya banyak ya Bu ya? Banyak, iya. Murid betul. juga semua siswa baik laki-laki yang ataupun perempuan boleh mengikutinya. Boleh mengikutinya tanpa ada batasan sesuai dengan minat bakatnya. Sekolah memfasilitasinya, tapi dengan tadi itu catatan. Ya. Barangkali Bu dari ekskul tersebut suka ada kegiatan yang keluar gitu, keluar sekolah. Apakah itu yang siswa perempuannya boleh ikut juga gitu atau cuma hanya laki-laki saja yang boleh keluar dari area sekolah? Tetapi tetap perempuan juga semisal di luar sekolah, semisal ada kegiatan untuk yang kelas 10 gitu ya, awal itu otomatis kan diikuti oleh semua ya, Diikuti oleh semua ya. laki-laki dan perempuan atau pilih yang mana sebagai pengenalan gitu. Tetap itu semisal diadakan di luar sekolah, tapi tidak ada acara minat gitu hanya gitu. Dan kembali ke yang tadi, walaupun di luar Iya. tetap terpisah kegiatannya laki-laki dan perempuan dengan catatan tadi tetap terpisah tapi kegiatannya sama. Kegiatannya sama. Tidak ada pembeda, oh ini laki-laki kegiatan ini, perempuan yang tidak, sama saja. Cuma yang membimbingnya yang berbeda dan siswa-siswinya sekali lagi itu dipisah. Sering banyak kegiatan sebenarnya. Kegiatannya mah sama ya Bu, gak dibedain ya Bu? Iya, Sama, tidak cuma sama. tempatnya aja. Berbeda. Itu semisal ada mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan atau beda tempat sebelah mana. Untuk kurikulumnya Bu, apakah dalam kurikulumnya sudah termasuk ada tentang kesetaraan gender dalam kelas Bu? Pembelajarannya? Kalau di kurikulum kan tidak tertulis, Tidak tertulis. secara langsung adanya kesetaraan gender, tapi di situ kan disebutkan siswa dan siswi, otomatis itu semuanya gitu, lalu tidak membeda-bedakan. Di sini belajar semuanya sama. Kalau dalam kurikulum sendiri berarti tidak tertulis secara langsung ya Bu? Tertulis secara Cuma tersirat langsung. mungkin ya Iya, Bu? betul sekali. Namun dalam untuk penerapannya ya Bu, apakah terdapat hambatan gitu Bu? Khususnya untuk yang Dalam pembelajaran kelas pembelajaran contohnya ya. kalau pembelajaran di kelas sama ya biasa saja, normal saja, tidak ada hambatan bahwa ini laki-laki dan perempuan, walaupun di sini kan seperti kita kenal memakai hijab ya, Iya. pemisah laki-laki dan perempuan dalam proses belajar itu tidak ada hambatan, tidak ada, seperti biasa berlanjut seperti biasa saja, walaupun tadi tetap dipisah gitu. Dan anak-anaknya juga pun karena di sini berbasis pesantren otomatis sudah tahu itu ya batasan-batasan, jadi tidak menyulitkan dan itu sudah terbiasa. Mereka kan mondok otomatis sudah tahu itu batasan, sudah biasa terpisah, otomatis terbawa ke sekolah pun. Namun apakah ada program khusus gitu Bu untuk menerapkan ataupun memberi pemahaman kepada siswa bahwa tentang kesetaraan gender ini gitu, khususnya takutnya gitu Bu masih ada siswa laki-laki yang suka merendahkan siswa perempuan atau tidak memberikan kesempatan gitu Bu. Contohnya kalau kemarin saya nanya pada siswa gini, katanya gini, kalau yang multimedia tuh kan suka praktek dengan memegang kamera ya Bu. Iya, betul. Katanya yang siswa laki-laki suka gak usah perempuan mah, katanya nanti kalau pegang kamera malah suka dipakai selfie ataupun gak dipakai, jadi suka dipakai moto-moto yang gak paruh katanya gitu Bu. Itu betul, perempuan. Iya katanya gitu. Nah untuk mengatasi semua itu apakah ada program khusus gitu Bu? Kalau mendengar barusan dari keluhan anak laki-laki ya, berarti bukan yang sangat mendasar sekali ya alasannya, sebetulnya bukan berarti karena ada oh ini laki-laki, oh ini perempuan. Jadi itu sebetulnya
Tidak ada ya Tidak seperti ada. itu. Berarti itu mah tergantung kepada satu perempuannya itu ya, si siswinya menggunakan peralatan itu secara tanggung jawab. Kapan mungkin harus dipakai dalam belajar, kapan mungkin saatnya untuk berselfie seperti tadi ya. Lalu yang laki-laki mungkin betul juga, karena mungkin pernah melihat ini yang banyaknya selfie, banyaknya bisa saja Disalahgunakan seperti juga itu, ya, Bu. disalahgunakan betul. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Jadi seolah-olah dia itu membuat kesimpulan, ah, perempuannya begini kalau kamera keluar perempuan itu, padahal kan tidak semua seperti itu gitu. Pendapat laki-laki mungkin tidak sama-sama seperti itu. Perempuan yang menggunakan kamera pun tidak selamanya hanya untuk main atau selfie. Tidaklah, sebetulnya mereka juga bisa, mungkin karena itu hanya kebetulan saja gitu ya. Dalam prakteknya sama guru juga dikasih kesempatan yang sama mungkin ya, Bu, tidak betul. pernah dibeda-bedakan ya, Bu. Tidak, ya, karena kan ini keahlian ya, kebanyakan semua juga harus paham. Jangan sampai wah selama belajar di jurusan ini tidak pernah megang kamera atau apapun, tidak mungkin gitu ya. Semua juga diberi kesempatan Yang sama ya, Bu. Ibu, mungkin kalau yang udah kelas 12 ya, Bu, yang udah selesai sekolahnya, itu biasanya oleh guru suka diarahkan untuk apa gitu setelah. Nah ini untuk lulusan sebetulnya kan dari awal juga ya, lambat-lambatnya ketika kelas 12 ya, otomatis wali kelas kan biasanya suka mendaftar ini siapa yang akan nantinya melanjutkan atau nantinya akan berwirausaha atau mungkin kadang ada celutukan akan menikah gitu, dan sebagai itu ada tetap diketahui, apalagi oleh bagiannya yang BPDK itu, mereka kan untuk itu ya mengetahui kemana nanti arahnya. Namun tetap kalau di pondok itu ada program wajib dulu, yaitu di sini setahun atau 2 tahun. Namun setelah itu tetap ada itu, apakah mereka nanti mau melanjutkan berwirausaha ataupun mungkin seperti tadi menikah. Nah itu ada dari sekolah itu tetap kami itu silakan melanjutkan di sini. Awalnya saja melanjutkan pendidikan itu bukan berarti harus yang formal saja. Semisal tadi di sini melanjutkan di pondok lagi gitu ya, atau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau dan sebagainya. Jadi di sini walaupun kami memberi motivasi melanjutkan pendidikan Anda, lanjutkan, bukan berarti harus yang sifatnya formal saja. Dengan melanjutkan di pondok saja itu kan lebih baik. Tetap kami itu mendorong di situ. Jadi suka diarahin juga ya, Bu ya. Betul. Itu pun tanpa memandang siswa perempuan siswa laki-laki Betul, ya, Bu ya. Sama aja diberikan kesempatan yang sama. Siswa dan siswi otomatis iya semuanya. Kalau di sini, Bu, suka ada SBMPTN, mungkin ada siswa yang ikut SBMPTN. Kebetulan ada juga yang megangnya yang bagiannya gitu ya. Ada juga ada juga ya, betul. Mungkin ada yang sudah mencoba juga, yang nego tidaknya itu kan itu ya, tapi pasti sudah mencoba dulu. Berusaha juga ya, berusaha dulu ya, tapi walaupun mungkin belum waktunya atau belum rezekinya gitu, mungkin melanjutkannya ke yang swasta atau yang juga ya, yang membutuhkan di sini. Dari keseluruhannya, Bu, keseluruhan siswa-siswi SMK Malik ini, apakah hampir udah semuanya gitu, Bu, tahu akan pentingnya kesetaraan gender tersebut gitu? Atau masih adakah sebagian gitu siswa yang memandang remeh, memandang rendah perempuan gitu, Bu, dengan perlakuannya atau dengan apanya gitu, Bu? Iya, betul. Kalau setahu Ibu ya, kalau melihat di kelas gitu, di pembelajaran saja ya, di kajiannya gitu ya, tidak kelihatan seperti itu ya, tidak kelihatan
sama sekali gitu ya. Walaupun tadi memakai hijab otomatis komunikasi kan tidak begitu untuk mereka gitu. Ada gitu ya komunikasi walaupun mungkin ada tadi batasan itu. Tapi sepanjang ibu mengajar di sini mungkin tidak muncul, tidak kelihatan. Dan mungkin karena mereka itu pertama selain adanya pendidikan yang formal di sini, ada juga di pondok sehingga mereka memahami itu. Tidak ada apalagi yang ucapan-ucapan tindakan itu tidak ada sekali sama ibu di sini. Berarti kalau dari 2009 berarti sudah berapa tahun? Berapa belas tahun? Iya. Tidak ada sama sekali. Kalau dari peran gurunya sendiri mungkin Bu, karena kan berarti tidak ada yang suka mereka perempuan ya Bu, itu tidak akan luput dari peran seorang guru mungkin ya Bu. Adakah beberapa langkah mungkin yang pernah Ibu lakukan juga untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang kesetaraan gender ini dengan cara Ibu sendiri atau bagaimana gitu langkah-langkahnya, cara-caranya? Selama ini kan Ibu udah agak lama ya mengajar di sini, diantaranya dulu kan Ibu memegang eskul juga di sini, otomatis dan juga jadi wali kelas, jadi menghimbau kepada siswa-siswi itu silahkan mengikuti semua ekstra yang ada di sini dengan catatan tadi, tapi yang sesuai dengan minat bakat Anda. Tidak dikhususkan ini eskul untuk laki-laki atau ini eskul untuk perempuan, tidak. Jadi semua untuk siswa dan siswi gitu. Semisal untuk ada BSN-nya, ya itu BSN, itu juga sama untuk siswa dan siswi. Lalu ada media center SMK juga, ya yang mana kan harus meliput juga dan sebagainya. Itu tidak hanya untuk siswanya saja seperti tadi untuk yang memegang kamera ataupun apa, tidak itu. Jadi eskul itu diantaranya tadi untuk menyuarakan gender, jangan sampai oh ini mah perempuan, oh ini mah ekstranya laki-laki. Jadi mulai dari itu saja langkah kami untuk bisa menyuarakan. Semisal juga kalau dari kegiatan kalau ada lomba-lomba itu tidak lomba keluar ya, misal antar SMK gitu, tingkat kabupaten ataupun kecamatan, itu disertakannya tidak hanya siswi atau siswa saja, tapi siswi pun sama. Boleh ikut ya Bu, boleh yang mempunyai keinginan dan keberanian boleh. Di antara itu langkah kami secara tidak langsung untuk bisa menyuarakan. ya Bu. Sebelumnya mungkin kalau di SMK ini ketua OSISnya pernah ada perempuan tuh? Kalau di sini Enggak ya Bu? Karena tadi walaupun kami membicarakan gender ya, tapi tetap ada batasan-batasannya juga. Jadi yang menjadi pemimpinnya tetap itu laki-laki. Kalau boleh tahu Ibu, tanggapan Ibu jikalau suatu saat ada ketua OSIS perempuan, apakah Ibu kurang setuju atau bagaimana gitu? Pertama ya mungkin karena belum pernah ada ya dari tahun yang lalu gitu untuk pemilihan ketua OSIS yang semuanya laki-laki. Nah lalu seandainya ada yang perempuan, yang pertama mungkin kami kan ketika pemilihan ketua OSIS itu bukan hanya dilihat dari aturan dari sekolahnya ya, tapi dari pondoknya juga. Lalu cara pemilihannya pun berbeda dengan cara pemilihan yang lain-lainnya. Otomatis mungkin harus berbagai tahapan-tahapan yang tidak seperti di sekolah-sekolah lainnya gitu. Jadi kalau nanti pun semisal akan ada yang mencalonkan yang perempuan, berarti harus melalui perundingan dulu dengan dari pesantren atau dari pondok. Tapi bukan berarti kami
kami itu membatasi, bukan, tapi di sini kan mungkin ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara umumnya seperti itu, tapi bukan berarti kan itu. Kalau dari pihak sekolah sendiri membolehkan mungkin ya Bu ya? Kalau diberikan kesempatan. untuk ini ibu tidak tahu, Tidak tahu ya. belum bisa memastikan karena tadi mungkin harus melalui dulu, karena kami di bawah naungan yayasan berbasis pesantren, jadi tidak bisa begitu menyimpulkan, berarti harus ada sebelumnya ya argumentasi. Kalau misalnya Bu ini mah ya, ada siswa yang sekolahnya teh gak dilanjutin gitu, malah langsung keluar, contoh masih kelas 10 langsung keluar dengan dalih dia teh mau menikah gitu. Tanggapan ibu sendiri bagaimana itu? Contoh karena dia teh mau menikah, terus disuruh orang tuanya katanya kamu mah udah gak usah tinggi sekolah gitu, gak usah pendidikan tinggi-tinggi, nanti kamu nikahnya nih sama laki-laki yang udah mapan ini, kamu tinggal itunya bergantunglah pada suaminya gitu, kata orang tuanya gitu. Mau gimana pun sering-seringnya Bu kita dengar ada perempuan mah nanti balik juga ke dapur ujungnya, dapur sumur kasur itu loh Bu. Tanggapan ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut ibu sendiri ya, pendapat sendiri itu kurang begitu setuju ya mengenai itu, walaupun mungkin di sisi lain harus mengikuti juga keinginan orang tua gitu ya, tapi untuk tingkat ini ya pendidikan kita sampai SMK itu kan sekarang wajib belajarnya kan beda dengan yang dulu gitu ya. Sekarang berapa belas tahun, 12 tahun, kalau bisa minimal itu kan 12 tahun itu dituntaskan wajib belajarnya. Mungkin di sini harus ada juga kesadaran dari orang tuanya gitu ya, lalu juga mungkin mengenai komunikasi anak dengan orang tua, dan juga mungkin komunikasi dengan sekolah juga, sehingga sekolah juga ikut bertanggung jawab mengenai pendidikan si anak itu, jangan sampai putus karena tadi itu mungkin kalau bisa ditunggu dulu, tangguhkan dulu gitu, menunggu selesai dulu itu, bukan berarti kami menghalang-halangi gitu ya. Kembali tadi kita mengikuti juga peraturannya, sekarang wajib belajar 12 tahun, karena setidaknya kalau sudah mempunyai ijazah ya minimal tadi 12 tahun, sekarang 12 tahun, berarti ijazah yang lainnya itu mungkin agak sulit nanti itu untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Setidaknya nantinya mungkin bisa bukan mengikuti ya, membantu sedikit-sedikit perekonomian keluarga dengan mempunyai sampai tuntas, apalagi di sini kan SMK setidaknya, atau mungkin nanti mau bekerja di luar dan sebagainya dengan izin tentunya dari suami dan keluarganya, ajarkan itu ijazah dan mempunyai nanti sertifikat keahlian. Iya, itu di antaranya. Kalau menurut ibu ya sedikit agak kurang setuju lah itu, dan mungkin harus banyaknya pendekatan dengan orang tua kalau memang sudah ada kelihatan gejala mau seperti ini, lalu anaknya juga harus terbuka ke sekolah ya, minimalnya harus dia ke sekolah memberi pemahaman ke orang tua. Ibu, baik, mungkin sekian Ibu. Ya. Terima kasih banyak atas semua informasinya, semua jawabannya. Ini sangat membantu untuk saya. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, bersama-sama di sini. Terima kasih banyak. Ayo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur banget Ibu. Sorry, mangga Neng. Berceritanya kita senang sekali. Kadang kan tidak banyak yang ditanya. Seolah-olah mengikuti saja alurnya belajar itu begini. Betul, alhamdulillah. Jadi terungkap ya Neng ya. Hatur banget Ibu. Sebutkan nama Allah. Saya sudah Iya, sangat mantap. Kang Abi ya. Hatur banget.
sukses nih. Pintu anak ibu. Iya.